Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa alihi wa sahbihi wa man Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah salatu wa salamu ala iman bidawa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jumpa lagi bersama kami dalam keadaan sehat walafiat dengan limpah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan menyampaikan satu kisah nyata tentang penampakan hantu, penampakan jin yang sangat menyeramkan di tanah suci di musim haji. Dan ini boleh dibilang ya salah satu kisah jin yang paling menyeramkan, kisah hantu yang paling menyeramkan mungkin sepanjang masa. Kisah ini dicatat oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti dalam kitabnya Akhbarul Jan, ya. Jadi bukan omong kosong belaka, tapi kisah nyata, kisah valid yang ada dasar-dasarnya, yang ada narasumber yang valid. Memang hantu itu ada, jin itu ada. Bahkan di Al-Quran ada surat khusus yang membahas tentang jin, yakni surat Al-Jin, ya. Di dalam kitab itu Imam Jalaluddin As-Suyuti mencatat, dikisahkan bahwasanya dulu ada sebuah kerajaan jin di negeri Arab sana, di negeri padang pasir sana. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu. Dan ratu ini memiliki seorang putra mahkota yang sangat dicintai, yang sangat ia sayangi, karena merupakan putra mahkota satu-satunya yang diidam-idamkan menjadi suksesornya, penggantinya sebagai pemimpin kerajaan jin tersebut. Namun pada suatu hari, si anak jin ini, putra jin ini, pamitan kepada ibunya. Wahai bunda, saya ingin melaksanakan haji pada tahun ini. Kemudian ibunya menjawab, anakku, jangan dulu anakku, kamu masih kecil. Nanti kamu bisa menghadapi bahaya-bahaya di sana. Nanti saja, menunggu kamu sudah besar, menunggu kamu sudah cukup dewasa agar tinggal dari bahaya-bahaya. Tapi si anak jin ini tetap berkukuh, tetap ngotot, ingin melaksanakan haji pada tahun tersebut. Ya, karena sangat ngotot, akhirnya sang ratu jin mengizinkan anaknya. Baiklah, kamu saya izinkan, tapi hati-hati ya. Iya bu. Maka si anak jin ini, si putra ratu jin ini berangkat ke tanah suci, berangkat ke tanah Haromen untuk melaksanakan ibadah haji. Sesampainya di sana, ia langsung menuju Ka'bah, menuju Baitullah. Lantas ia ingin melaksanakan tawaf, ya, tawaf qudum. Untuk itu ia menunggu Ka'bah dalam keadaan sepi. Tidak banyak orang yang melakukan tawaf. Namun ya, Ka'bah, situasi Ka'bah pada waktu itu tidak seperti sekarang, sangat ramai. Dahulu mungkin tidak terlalu ramai, ya memang banyak orang, tapi tidak terlalu ramai, tidak sampai mencapai jutaan seperti sekarang ini. Putra mahkota jin ini menunggu suasana sepi. Kemudian setelah Ka'bah sepi, hanya sedikit orang yang bertawaf, ia pun memutuskan untuk segera melakukan tawaf. Untuk bertawaf, ia menjelma menjadi seekor ular. Ya, jadi memang jin itu seringkali penampakan menjelma menjadi seekor ular. Kemudian mulai bertawaf, memutari Ka'bah. Kemudian ada seorang pemuda dari kota Taif melihat
seekor ular berputar-putar di sekeliling Ka'bah. Maka pemuda ini pun segera waspada. Nah, ada ular di dekat Ka'bah. Ini bisa mencelakai orang yang bertawaf. Maka pemuda itu segera mengambil kayu. Ia pelan-pelan berjalan mendekati ular yang sedang asik bertawaf. Kemudian dengan kayu itu ia pun memukuli ular yang sedang bertawaf. Ia tak sadar bahwa ular itu sebenarnya adalah seorang jin yang menjelma. Ketika ular itu mati, maka gemparlah kerajaan jin di sana. Para menteri melaporkan tragedi itu kepada sang ratu. Wahai ratu, kami sangat menyayangkan. Kami hendak memberikan satu berita, satu kabar buruk, bahwasanya anak Anda meninggal dunia saat bertawaf di Ka'bah. Spontan saja sang ratu langsung murka. Ia marah besar. Ia langsung membentuk tim untuk menginvestigasi, untuk mencari, untuk menyelidiki siapa yang telah membunuh putranya. Maka tim itu pun segera bekerja. Mereka mencari-cari, menyelidiki siapa pemuda yang membunuh putra mahkota sang ratu. Tak lama kemudian akhirnya mereka mendapatkan informasi yang valid, dan ia segera lapor kepada sang ratu. Wahai sang ratu, ternyata yang membunuh putra Anda adalah seorang pemuda dari kota Thaif. Namanya ini, alamatnya sini. Langsung saja sang ratu berdiri dengan wajah merah. Ia pun memanggil panglima besar dan berkata, wahai panglima, sekarang aku tugaskan untuk mengerahkan semua pasukan dan bunuh pemuda Thaif yang telah membantai anakku. Tak hanya itu, bantai semua penduduk yang tinggal di kampung pemuda itu. Bunuh mereka semua, jangan sisakan satu. Maka segera saja sang panglima besar jin itu membawa pasukan yang jumlahnya lumayan banyak. Mereka berjalan menuju tempat pemuda yang membunuh putra mahkota. Lantas mereka mulai menebarkan horor. Mereka mulanya membunuh pemuda yang telah membunuh putra mahkota. Lantas tak hanya itu, mereka membunuh para penduduk kampung yang ada di kota Thaif itu. Tak ayal, satu persatu penduduk kampung itu meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya. Ya, padahal mereka sebenarnya dibunuh oleh jin, dan hanya sedikit saja yang selamat, dan mereka ini adalah orang-orang baik yang kemungkinan banyak membaca zikir, dan mereka ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan jin. Nah, itu ya kisah horor yang sangat menyeramkan di tanah suci, di musim haji, di masa yang lampau, yang dicatat oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan ya bisa menjadi bahan renungan agar kita berhati-hati dalam bertindak. Ya, kalau kita melihat ada ular yang berputar-putar di sekitar Ka'bah, ya, yang bertawaf, ya jangan dibunuh. Ya, kalau ular mungkin di sawah yang membahayakan kita, atau di jalanan yang bisa mencelakai kita, ya boleh saja kita bunuh. Ya, tapi kalau sudah terlihat berputar-putar di Ka'bah, itu kan sudah di luar kebiasaan.
kok ada ular memutari Ka'bah, berarti itu adalah jin yang menjelma jadi ular untuk melakukan tawaf. Ya, demikian dulu postingan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.